Bismillah, teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa tahu ya, yang namanya ketika seseorang udah melakukan suatu tindakan kriminalisme atau perbuatan yang udah di luar batas, tentu syariat memiliki iqab, konsekuensi yang sesuai atau yang setimpal terhadap perbuatan yang ia lakukan kepada orang lain juga. Contoh ketika seseorang membunuh orang lain, maka hukuman bagi orang yang membunuh ini adalah kisos. Nah, namun di sini untuk melaksanakan kisos terdapat syarat-syarat dan ada beberapa tahapan, nggak bisa sembarangan. Di antara syarat-syarat ditegakkannya hukuman kisos itu yang pertama adalah orang yang menegakkan hukuman kisos itu harus orang yang mukallaf, orang yang dia itu udah balik, udah berakal dan bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Ya kalau kita bilang udah disediakan algojonya, orang tertentu untuk membunuh atau memenggal kepala orang yang akan dikisos. Nggak bisa pula kita serahkan kepada anak kecil, karena kalau andai kata kita serahkan kepada anak kecil, dia belum tahu apa-apa. Dia belum tahu apa itu kisos, dia belum tahu dan dia belum berakal, dia belum balik, dia juga belum bisa membedakan mana yang baik mana yang buruk. Kalau andai kata seumpamanya diserahkan kepada anak kecil, bisa jadi dia membunuhnya nggak secara langsung. Dia ambil pisau, kakinya disayat-sayat ya, kakinya dilukai, sementara sang pemutus apa namanya algojo kalau kita bilang, dia itu harus segera melaksanakan pembunuhan kepada orang yang akan dipenggal. Nah, maka tidak boleh untuk ditakjil, untuk ditunda-tunda, maka harus segera. Maka oleh karena itu orang yang berhak adalah orang yang mukallaf. Adapun yang kedua syaratnya adalah ittafaqul auliya ala mutalaba bistifa'il qisas. Nah, yakni jadi ketika di sana terdapat beberapa orang ya, ketika terdapat beberapa orang yang terkena hukuman kisos, kemudian salah satu di antara mereka itu meminta hukuman yang berbeda dan dipenuhi oleh sang ahlul bait dari keluarga korban, maka ini statusnya bisa berubah. Contohnya gimana? Contoh misalnya ada 5 laki-laki yang membunuh orang lain, membunuh satu orang ya, kita bilang ada 5 orang yang membunuh satu orang lain. Kemudian 4 orang lainnya ini meminta hukuman kisos, karena hukuman itu kan bisa diberikan pilihan berupa kisos ataupun dia. Nah, 4 orang meminta hukuman kisos, sedangkan satu meminta dia. 4 orang ini kenapa minta hukuman kisos? Ya mungkin karena dia udah kayak merasa pasrah gitu, udah kayak gak ada harapan lagi gitu. Nah, jadi satu ini meminta dia, dan mungkin diahnya itu tebusannya itu berupa ya dengan harta dia yang begitu kaya, dia memiliki kekayaan berupa emas berapa kilo kalau kita bilang. Nah, sehingga keluarga dari korban pun akhirnya menerima permintaan satu orang yang tadi ini. Nah, maka hukuman tersebut itu berubah menjadi dia. Ya, hukuman tersebut itu berubah menjadi dia. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Faman ufiya lahu min akhihi syai'un fattiba'um bil ma'ruf wa adaun ilaihi bi ihsan." Nah, kemudian yang ketiga, syaratnya itu adalah al-amnu minat ta'di. Apakah setiap orang yang mendapatkan hukuman itu bisa langsung dipenggal, bisa langsung dihukum? Jawabannya tidak. Contohnya seperti apa? Wanita yang hamil. Contoh, wanita yang hamil ketika dia berzina, sedangkan dia udah punya suami, maka hukumannya adalah dirajam. Nah, apakah posisi dengan dia setelah itu hamil, dia itu langsung dirajam? Tidak. Syariat Islam memberikan kemudahan. Islam memberikan kemudahan berupa diberikan dulu kurun waktu kepada dia sampai untuk melahirkan anak tersebut dan menyapih, menyusui anak tersebut kurang lebih selama 2 tahun. Nah, setelah selama 2 tahun, nah barulah dia disuruh kembali untuk melaksanakan kewajiban dia untuk dirajam atas perbuatan yang zina dulu dia lakukan. Kenapa kok nggak boleh langsung dibunuh? Karena kalau seseorang seperti orang yang hamil contohnya langsung dia dibunuh, maka ini hitungannya adalah bukan yang dibunuh satu orang, melainkan 2 orang. Anak yang tadinya nggak tahu apa-apa, anak yang tadinya itu nggak bersalah, maka dia juga ikut akan mati. Bagaimana dia akan hidup dalam perut atau kandungan ibunya sedangkan ibunya udah mati? Nah, maka di sini Islam memberikan kemudahan. Nggak setiap orang itu
bisa langsung ditegakkan hukuman keadilan. Dia diberikan beberapa fase yang pastinya dia akan terkena hukuman tersebut, cuman ada beberapa tahap agar dia itu salah satunya bisa melahirkan anak yang dia kandung dan membesarkannya kurang lebih selama 2 tahun. Nah, kemudian yang keempat, ayyakunal qisas bisayf. Orang yang terkena hukuman kisos, nah itu harus dipenggal dengan pedang, gak boleh dengan yang lain, gak boleh. Mungkin kalau kita tengok orang-orang ya, kalau terjadi pembunuhan di masyarakat, mereka itu menggunakan hukum rimba ya, salah satunya contohnya kayak dipukulin lah, ada yang sampai dibakar, waliyadzubillah. Sedangkan kita tahu nggak boleh hukuman membakar selain Allah yang membakar, karena makhluk itu nggak boleh membakar makhluk yang lainnya. Hukuman bakar itu hanya boleh dilakukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau kita serahkan maling kepada masyarakat, ya mungkin kita tengok bentuknya udah nggak seperti manusia, dia dibonyok-bonyok, dipukulin segala macam, dihantam dengan besi, palu, mungkin sampai mukanya hancur semua. Nah, sedangkan Islam itu memberikan satu solusi. Walaupun terlihat kejam, tapi itu bisa menjadi lebih baik dibandingkan dia merasakan sakit yang luar biasa, yaitu dengan cara dipenggal dengan pedang. Ya, ayakunal qisas bisayf. Orang yang akan dikisos, mendapatkan hukuman kisos, dia harus dibunuh dengan pedang. Kenapa? Karena ketika dia dibunuh dengan pedang, dia itu nggak akan merasakan sakit yang mungkin lama gitu. Ketika dia ditegakkan di suatu ruangan, algojo udah disediakan, maka ketika dipenggal, serap, ya paling hanya hitungan 1-2 detik lah, kepala terlepas, dia pun mati. Adapun kalau andai kata dia dipukuli oleh massa, dipukuli oleh masyarakat hingga dia babak belur, dan itu matinya tersiksa, maka ini kasihan. Maka disinilah kita bisa melihat bahwasanya hukum mana yang lebih mulia, hukum mana yang lebih baik, antara hukum Allah atau hukum rimba, antara hukum Allah atau hukum masyarakat. Jadi jangan pernah mengatakan Islam itu merupakan agama yang keras. Islam merupakan agama yang mudah. Islam merupakan agama yang tegas. Ketika syariat telah ditetapkan, maka tidak akan pandang bulu bagi orang yang akan menerima konsekuensinya. Meskipun orang tersebut berasal dari kabilah yang terpandang, meskipun orang tersebut berasal dari kabilah yang ya memiliki nasab yang bagus, tapi itulah Islam memberikan kemudahan. Lantas gimana kalau andai kata ketika ada orang ya yang beristidlal atau dia mungkin berdalil, bukankah Allah mengatakan innallaha katabal ihsanu ala syai'? Bukankah Allah mengatakan innallaha katabal ihsanu ala kulli syai'? Yakni Allah memerintahkan untuk berbuat baik kepada siapapun. Nah, tapi maksud dari berbuat baik tersebut, iya kita katakan, tapi bukan berarti orang yang udah membunuh orang lain dia gak akan menerima kisos. Dia akan tetap menerima kisos, ya. Bukan berarti dia bisa berdalil tersebut supaya apa, hukuman dia itu dihilangkan. Maka ini tidak boleh. Dan bagi orang yang akan membunuh atau mengkisos sang pelaku, maka juga itu harus disegerakan tanpa ditunda-tunda. Dan ini juga merupakan di antara salah satu pendapat Imam Abu Hanifah, Malik, dan Abu Thawr. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Wallahu ta'ala a'lamu wa ahkam.